Hey, hai Kak Franco, makasih ya udah join. Cepet banget lagi joinnya. Telat gak sih? Enggak dong, alias aku udah mulai. Malam Bu CEO, malam Kak Reksa. Apakah aku terlihat seperti Ibu CEO hari ini? Ketik satu bila iya. Ketik satu ya. Makasih ya dukungannya ya. Pengen pakai lip tint deh hilang lip tintnya. Oops, where's my bag? Sebentar ya guys, aku mau ambil lip tint kesayangan aku. Aku lupa aku taruh ini. Ternyata udah di dalam kamar. Ternyata lip tintnya udah di dalam kamar guys, aku lupa. Aku tuh pakai lip tint tuh dari rekomendasinya kakak makeup. Aku sebenarnya shock banget karena ini lip tintnya itu ternyata bagus banget. Jadi aku sebenarnya udah sering liat nih di online, tapi kayak aku kira ini lip tintnya biasa aja. Rambut kamu pernah ngambek gak sama kamu? Sering banget ya. Jadi sebenarnya kan rambut aku itu lumayan kering, jadi tuh rambut aku tuh aku merasa sering susah banget diatur. Jadi kalau misalkan mau diatur, kalau mau gampang diatur, aku tuh harus rajin-rajin banget buat hair care. Nah ini jadi guys, lip tintnya itu adalah ini. Aku merasa dia bagus banget warnanya. Dan kayak dia tuh natural banget, walaupun warnanya kayak warna bibir biasa banget kan, tapi bagus aja gitu loh, jadi kayak nggak pucat. Terus aku kaget banget karena ini harganya nggak nyampe 30.000 guys. Aku kayak mau jualan sumpah. Tapi kayak aku sebenarnya shock banget karena aku nggak mengira kayak dia tuh bagus itu karena harganya murah banget kan. Tapi ternyata aku kasih tau kakaknya, jadi kayak nggak pucat tapi nggak terlalu trauma juga, nice. Jadi aku kan kasih tau kakaknya kan, kak aku nih belinya cuma harganya cuman 27.000 gitu kan. Terus habis itu kakaknya bilang kayak iya emang murah banget, aku juga belinya 29.000 tapi dapat dua. Aku kayak langsung shock gitu loh guys, 29.000 dapat dua guys. Itu beli dari mana ya kira-kira ya, murah banget. Bahkan itu nasi padang aja kalau kalian pesannya banyak gitu ya kan, kalau pesannya banyak nasi padang kan bisa sampai 30.000 nggak sih guys? Nggak sih, kalau aku nggak mungkin nyampe sih, cuman kalau cowok tuh kayaknya bisa nyampe deh. Kalau misalkan koko aku yang rakus gitu, makanya kan soalnya pesennya kan pesen rendang juga, pesen ayam juga, terus pesen sayur lagi, pesen telur lagi, jadi kayak banyak gitu loh. Nggak pakai kacamata, aku pakai kacamata atau nggak pakai kacamata menurut kalian? Aku udah siapin kacamatanya guys, tetap pakai aja deh kalau gitu ya, karena aku merasa lebih suka sekarang, lagi-lagi suka aja sih lihat aku pakai kacamata ini. Nggak ada edisi lepas kacamatanya, ini tetap pakai kacamata. Oke guys, jadi aku sebenarnya menyiapkan bekal juga karena aku kan bakal ngoceh terus dan kayaknya lapar ya nanti kalau aku ngoceh terus. Jadi aku mau bacain Q&A sambil makan roti hari ini, kayak gitu konsepnya ya. Seperti kemarin lagi, jadi aku bakal buka X-nya pakai akun adik aku, tapi jangan kasih tahu guys. Aku hari ini habis pergi sama adik aku juga tadi. Terus abis itu sebetulnya agak random sih. Jadi aku tuh kan di dekat rumah aku ada dua mall yang sering aku kunjungi. Sebenarnya bukan sering aku kunjungi, tapi lebih ke sering aku kunjungi kalau bareng keluarga aku. Jadi kalau misalnya keluarga aku tuh mereka suka itu yang deket-deket gitu guys. Dan ada dua mall yang terdekat dari rumahku. Satunya itu mall yang udah agak lama, maksudnya udah lebih lama aku kunjungin, kayak aku udah kunjungi itu dari pas aku kecil, dari pas aku udah kayak
SD, bahkan TK aku udah ke situ guys. Tapi ada lagi satu mall yang kira-kira dia tuh baru buka pas aku kelas SMP mungkin atau kelas 6 SD gitu ya. Makasih ya Kak Stefan. Jadi which is itu lebih baru dong daripada mall yang satu lagi kan. Terus aku tuh sebetulnya lebih sering kayak pengennya ke mall yang baru buka itu, karena menurut aku tuh lebih banyak tempat-tempat buat aku kunjungin, lebih banyak tempat shopping dan lebih banyak tempat makan juga, dan vibes-nya itu, ambience itu lebih terang gitu guys. Sedangkan kalau yang lama itu, mall yang lebih lama itu dia lebih banyak tempat mainnya. Jadi saudara aku sering situ juga, jadi mama aku tuh pengen banget ketemu saudara aku kan, bukan pengen banget lah, maksudnya kayak emang sering, tahu gak sih kalau misalnya saudaraan tuh kayak pengennya ketemu terus. Terus habis itu kalau misalkan dia tuh, mama aku tuh seringnya tuh pengennya pergi ke mall itu terus. Sedangkan aku tuh udah bingung kayak emang ada apa sih di mall itu, kayak makanannya udah itu aja, terus kayak tempat belanjanya juga nggak ada, tempat mainnya pun juga bingung gitu kan. Jadi aku tuh bilang kayak mau ke mall satu lagi aja supaya kita bisa jalan-jalan gitu kan. Akhirnya kita ke mall satunya lagi guys, mengikuti kemauan aku. Jadi sebenarnya perbedaannya itu adalah kalau aku tuh orangnya tuh pengen banget coba-coba, bener banget, aku explorer banget. Tapi kalau misalkan keluarga aku tuh tipenya tuh kayak sekali nyaman satu tuh itu terus. Jadi tuh sebetulnya aku sering kayak ngoceh gitu loh, kayak kenapa sih kesini lagi, kenapa sih makan ini lagi. Aku tuh bosen guys, aku tuh nggak bisa, orangnya nggak bisa monoton, nggak bisa berulang-ulang. Sedangkan keluarga aku tuh orangnya kayak itu lagi aja terus. Kalau kalian yang mana tipenya guys? Makasih ya Kak Safir. Bener kan, eksploratif biar lebih coba banyak experience. Aku setuju banget, setuju. Next, hukuman yang gak ikut rapat apa sih? Bikin gak ikut rapat apa ya hukumannya? Bikin TikTok kali ya. Oke, aku mau baca lagi komen-komen di X. Shibut liburan kemana? Sebenarnya besok aku udah ada rencana untuk pergi, tapi kayaknya aku mau kasih tau besok aja deh. Sebenarnya ini bukan pergian jalan-jalan banget, tapi lebih ke mungkin kalian nggak bakal kepikiran aku akan melakukan hal ini gitu. Ih, sotoy banget. Udah sembuh belum? Sebenarnya kalau hari ini tuh paling mending dari kemarin-kemarin, jadi kayak udah agak mendingan kan, suaranya udah nggak terlalu separah kemarin. Cuman masih ada nggak sih agak sisa-sisa suara bindengnya gitu, masih kedengeran. Jujur sebel, Cynthia sebel, Cynthia cebel, hah? Oh my god, aku buka-buka ininya, buka-buka exit timeline-nya itu for you-nya. Ya, aku ngepost haruskan 2026 menjadi lebih kawaii. Kawaii, kawaii des. Makasih ya Kak Dimson. Udah siap jadi cewek koket sin. Sebenarnya aku kan dulu kan emang lumayan pink banget ya guys. Cuman mungkin akhir-akhir ini aku lagi kayak mencoba banyak style. Makasih ya Kak Fai. Mencoba banyak style yang lebih dewasa. Tapi kalau misalkan nanti aku harus koket lagi demi tim love, aku rela ya. Jadi apa sih yang enggak buat tim love aku? Hand sign tim love. Love. Ini ada mahkotanya. Terus kalau dibuka jadi Aidoru. Aidoru. Gitu. Aku tidur dulu ya Ci. Udah mau tidur kah jam segini? Gak apa-apa kalau udah mau tidur. Oke, jadi aku mau membaca komen lagi ya, Q&A-nya sambil aku makan roti nanti. Oh iya, by the way, kalian liburannya plannya kemana aja guys? Aku nanya di X, belum banyak yang jawab. Lihat guys, aku sekarang menjadi ala-ala kakak JOT. Aku bisa memantau kalian di X tapi di laptop. Enaknya menjadi kakak JOT, bisa memantau semua member. Aku baca, berarti aku baca dari yang paling bawah deh kalau sekarang. Kalau kemarin kan baca dari paling atas, kalau sekarang aku baca dari paling bawah biar kebagian semuanya kebaca. Aku liburan kali ini udah ke 2 negara dan 4 kota. Maksudnya liburan kali ini berarti
di Desember ini udah ke 2 negara dan 4 kota. Seru banget. Wow. Kita tagih nanti ceritanya ya teman-teman. Oh my god guys, ini ada pertanyaan dari paling bawah, aku bacanya ya. Ini udah paling bawah belum? Oke, ini pertanyaan aku baca dari Kak Pia. Apa motivasi kamu sampai bisa menjalani kegiatan as idol dan skripsian at the same time? Asik. Pertanyaannya kayak nanya ke Busi banget nih. Motivasi aku menjadi idol ya. Sebetulnya kalau misalnya motivasi menjadi idol itu kan udah dari awal itu kan udah terbangun gitu ya. Maksudnya kayak ya gitu lah, kalian udah tahu gak sih, udah sering gak sih pertanyaan ini? Kayak pasti pas trainee tuh udah sering banget tanyain kan, dan aku udah jawab juga kayak aku suka kalau misalnya lihat orang tuh bahagia, kalau lihat orang tuh senyum gitu. Jadi mungkin aku kepribadian aku sendiri ya, menurut aku tuh aku juga seneng kalau lihat orang lain tuh seneng karena aku. Jadi maksudnya aku tuh cenderung pengen orang lain tuh ketawa atau kayak ya setidaknya mereka bahagia gitu. Jadi kalau misalkan orang tuh terlihat tidak bahagia di depan aku juga, aku tuh kayak agak bertanya-tanya ya, kenapa dia tidak bahagia gitu loh, kayak kenapa kamu tuh nggak seneng gitu loh. Maksudnya kan kayak banyak gitu kan hal yang bisa disenangkan gitu kan, walaupun kadang pasti emang ada masalah juga, ada problem gitu kan, tapi maksudnya kalau misalkan sehari-harinya kita bawa enjoy aja nggak sih gitu guys. Terus kalau misalkan skripsian itu udah pasti itu adalah tanggung jawab aku juga sebagai mahasiswa ya guys ya. Kalau misalkan kuliah juga aku emang jujur kayak passion juga, dan kayak selama kuliah pun aku seneng kayak ngerjain tugas-tugas aku tuh suka gitu. Dan juga sebetulnya tuh kayak sukanya itu bukan karena aku ngerjain, aku kayak pengen jadi yang paling bagus, pengen jadi yang ini ya, paling bagus, jadi bagus pasti mau ya. Cuman kayak dari prosesnya pun aku seneng, kayak aku ngerjain karya aku sendiri dan aku lihatnya bagus tuh, jadi kayak aku seneng gitu loh. Dan mungkin itu yang membuat aku kayak merasa oh ini emang cocok banget sama aku, kayak aku mengerjakan ini tanpa paksaan, tanpa beban gitu ya. Ya kalau saya tanggung jawab ada, tapi tanpa paksaan lah gitu. Jadi kayak aku merasa memang di setiap tahap umur aku tuh pasti ada kegiatan-kegiatan yang aku lakukan gitu kan. Ya salah satunya di umur aku yang sekarang adalah aku akan JKT-an sambil skripsi. Maksudnya sebelum aku lulus aku akan JKT-an sambil skripsi. Jadi dua itu menjadi motivasi aku, dan kayak sebenarnya emang karena aku merasa itu udah sesuatu yang harus aku lewati sih. Jadi kayak nggak ada yang kayak aduh kenapa sih harus skripsian. Ada sih tapi tuh nggak ada yang kayak aku mau stop skripsian tuh, nggak gitu ya. Kayak ya udah emang aku harus melewati hal itu. Jadi kayak oke, akan aku terima tantangan itu gitu guys. Keren gitu Bang Fatih katanya. Kenapa tuh Bang Fatih? Nggak ngeluh ya, keren. Sebetulnya aku mengeluh juga, mengeluh dalam diam, dalam diri sendiri, kayak karena aku merasa kalau misalnya aku ngeluh ke orang tuh kayak nggak terlalu ada gunanya gitu loh. Yang kayak kalau misalnya ngeluh pun kayak orang lain juga tidak bisa membantu. Maksudnya kayak nggak mungkin tiba-tiba temen aku kayak kamu capek banget ya, sini aku gantiin show gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Atau kayak kamu capek banget ya latihannya ya, sini aku yang latihan, kan nggak bisa gitu kan guys. Atau kayak misalkan tiba-tiba aku cerita gitu sama Adin kayak udah sini Ci, aku aja kerjain skripsi kamu, kan kayak no, a big no gitu guys. Jadi ya udah kita jalanin semua karena semua itu tanggung jawab aku sendiri. Jadi ya kayak ya udah, kesulitannya aku biasanya aku resapi aja sih. Kasilpi mana Kasilpi itu? Semoga my question dibaca, izin. Aku udah baca deh kemarin, kayaknya aku udah baca sekilas yang kamu bikin lagu itu kan aku kan. Makasih ya udah selalu membuat karya yang bagus, bukan cuma untuk aku tapi juga untuk member-member lain juga. Kayak pasti semua member juga sangat mengapresiasi itu sih. Dan bagus lagi lagunya. Makasih ya, jangan lupa dengerin ya. Makasih ya Kak Yusuf.
lelaki tak bercerita. Nah iya bener guys, lelaki tak bercerita. Aku tuh kadang aku merasa ada sisi laki-laki dalam diri aku gitu loh guys, dimana aku tidak bercerita. Tapi sebenarnya kayak aku merasa kadang-kadang aku ada sisi laki-laki juga sih guys, kayak ya itu salah satu ya, aku tidak terlalu sering bercerita. Terus kayak kadang-kadang juga aku, kalau misalkan di teman-teman aku kan juga ada yang kayak, ada maksudnya kan aku kan kemarin kan rame kan guys kosan di kampus kan, ada cewek dan ada cowok juga. Terus kadang-kadang kayak aku bisa berpikir dengan cara temen aku yang cowok berpikir gitu loh, yang kayak oh ternyata iya ya, lebih make sense kalau kayak gini gitu guys. Kadang-kadang kalau misalkan aku juga sering juga setuju sama teman aku yang cewek, cuma maksudnya ada juga kayak beberapa pemikiran yang kayak aku setuju juga sama teman aku yang cowok gitu loh guys. Contohnya apa ya, bingung juga sih sebenarnya kalau misalnya diceritain sih. Apa ya guys, mungkin lebih ke kayak kalau cuek banget Rising Star. Oh ya mungkin lebih ke kayak ini aja, kayak lebih ke responnya kalau aku cerita tentang keseharian aku gitu guys. Kan kalau misalkan aku tuh sebenarnya tuh aku sadar sih kalau aku datang ke kampus tuh aku tuh selalu kadang tuh capek gitu. Jadi aku selalu yang kayak aduh capek banget. Aku tuh kayak misalkan kayak aku abis teater, abis latihan, abis itu langsung ngerjain gitu segala macam gitu kan. Terus kalau misalkan kayak teman aku yang cewek pasti kayak responnya kan kayak oh my god Sin, lo harus istirahat, lo harus begini, harus begini, harus begitu gitu kan. Sedangkan kalau misalkan mungkin kalau ada teman aku yang cowok kedengeran cerita aku, mereka yang kayak ya udah gitu ya, kayak ya udah itu kerjaan lu gitu kan, kayak oke, aku akan mengerjakannya juga. Jadi kayak itu sih mungkin aku ada kayak ada sisi ada sisi bisa mengerti. Ya pasti kamu juga, kamu gak cuma pakai hati, pakai logika juga. Nah iya setuju. So simple, keep up the good work. Makasih ya kak. Mungkin kayak sebenarnya beberapa hal yang aku kayak gitu mungkin karena ini juga kayak karena udah terbiasa juga kali ya. Maksudnya kan kalau misalkan kadang-kadang aku misalkan emang capek tapi kayak masih ada kerjaan kan, kayak ya udah nggak bisa diapa-apain gak sih guys, kayak mau diapain lagi gitu loh, emang harus dikerjain aja. Gak mau ambil S2 psikologi aja apa kamu? Sebenarnya guys, ini fun fact ya guys ya. Aku tuh pas aku S1, pas milih S1 tuh aku tuh sempat kepikiran psikologi tuh ada dalam salah satu opsi aku, karena aku lumayan suka kayak mikirin orang juga. Mikirin bukan people pleaser tapi lebih kayak oh ternyata orang tuh ngerespon gini kalau kayak gini. Orang tuh kayak ternyata mikirnya tuh kayak gini, kayak dari suatu hal tuh ternyata orang tuh beropininya kayak gini gitu kan. Cuman aku diketawain temen aku guys, ketawain temen aku karena aku tuh SMA itu aku tuh orangnya doyan banget ketawa. Jadi aku punya bestie di mana aku selalu ketawa sama dia, dan kayak orang-orang lain mungkin kayak gak ngerti kenapa aku tuh ketawa mulu gitu loh guys. Jadi kayak kalau temen aku ini bilang kayak ya ampun Sin, kayak aku aja dengan diri aku sendiri aja kayaknya nggak beres gitu loh, kata ketawa-ketawa mulu gitu kan, gimana mau ngurusin orang lain katanya gitu. Gen 11 nggak beres. Ini kenapa ada yang ngaku temannya Kak Ivan ya, beneran gak nih? Justru itu ya kan, justru itu karena aku sering berpikir dengan diri aku sendiri, aku sering kayak bercerita dan bercengkrama dengan diri aku sendiri, justru aku jadi bisa memahami orang lain juga gitu kan guys. Berarti aku mengenal diri aku dengan baik dong. Kan kuliah mahasiswa psikologi itu kuliah berobat sih, bener lagi, banyak yang bilang gitu. Katanya lulus psikologi bukannya ngobatin orang lain, malah ngobatin diri sendiri. Cilin gitu nggak? Bercanda cuci. Makasih ya Kak Franco. Oke, kita lanjut lagi ya.
Dari Kak Adika, kenapa Ci cantik banget, makasih ya. Edit yang kayak teng tereng teng teng tereng teng teng tereng teng teng tereng gitu. Tahu nggak sound yang gitu? Dari Kak Ayase, lebih suka dance atau nyanyi? Sebenarnya aku tuh lebih suka nyanyi sih guys, karena sebetulnya kalau nyanyi itu adalah hobi aku sebelum aku masuk JKT. Tapi kalau dance itu aku juga sebenarnya suka, tapi kayak lebih ke apa ya, kalau dance tuh menurut aku, ini maksudnya pandangan aku doang ya guys, ini kalau misalnya orang lain beda lagi, tapi kalau si dance tuh aku lebih kayak ngikutin tren aja gitu loh. Makasih ya Kak Franco, ngikutin tren. Jadi kayak kalau misalkan ada dance yang aku suka, aku akan bikin. Tapi kalau misalkan enggak juga kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nyanyi itu kayak aku sebenarnya suka, karena menurut aku kalau misalkan aku tuh bisa nyanyi kapan aja. Kayak aku lagi pusing pun aku nyanyi, aku lagi senang aku nyanyi, atau aku lagi sedih aku nyanyi gitu. Karena mungkin menurut aku lebih gampang menghafal lagu lirik daripada menghafal gerakan gitu ya guys. Jadi kayak otak aku cenderung lebih memilih untuk bernyanyi aja sih gitu. Dan mungkin kadang aku juga kan, aku sering, maksudnya kan selama aku sekolah, selama aku kuliah, itu kan duduk kan guys, jadi nggak mungkin dong kita duduk sambil gerak gitu kan guys. Apalagi selama aku ngedesain juga, aku kan duduk sambil, bisa sambil ngobrol tapi nggak bisa sambil gerak, karena kayak tangannya harus gerak gitu kan. Jadi aku lebih memilih nyanyi sih. Oke guys, kita makan dulu ya. Ini sebetulnya rotinya ada 3 tipe. Ini ada garlic, ada coklat, sama ada cheese. Yang coklat aku suka karena dia ada isian coklatnya gitu. Beneran guys, isian coklatnya ada crunchy-nya gitu. I love it. Yang garlic dulu gak sih? Udah telat. Beli aku jadi coklat. Jadi coklat semua. Kayaknya aku harus makan kayak Lisa Blackpink deh. Dia makannya kayak gini. Jadi giginya doang yang kena. Bagi nih. Beneran nempel guys kameranya guys. Blur gak? Enggak ya? Semua tadi beneran nempel. Shock. Ini roti apa sih? Roti ban gitu. Kenyang tuh, iya dong, mengisi perut. Makasih ya Kak Janto. Jadi lapar. Makanya jam segini harus siapin makanan. Makasih ya Bang Ketum. Jam turu lasin, enggak lah, jam makan. Izin. Makasih Kak Stefan. Kakak sosmed.
Baru sempat muncul abis bertapa. Udah gunting kukunya belum? Seneng liatnya pada akrab. Iya nih anak-anaknya Bang Ara nih. Di sana hujan gak sih? Tadi hujan banget. Pas pulang itu hujan banget guys. Jadi aku tadi pergi kan mau jauh kan. Pas pulang itu hujan. Jadi sebetulnya tuh tadi kita lucu banget karena jalan menuju rumah aku tuh ada satu jalan yang dia sebenarnya masih agak jalan gede gitu, tapi mobilnya banyak jadi agak macet juga karena hujan. Terus habis itu sebetulnya di samping jalan tuh ada kayak ruko gitu. Jadi kalau misalnya kamu masuk ke ruko itu dan kamu nanti kayak, jadi kan ini kan jalannya juga nih. Kalau itu jalan biasa, jalan gede gitu. Ini tuh ruko dan ada pintu masuknya, ada pintu keluarnya juga. Jadi sebenarnya kalau kamu masuk lewat ruko itu bisa nge-skip kemacetan di sini kan. Makasih ya Kak Farid ya. Bisa nge-skip kemacetan di sini. Tapi mamaku sebenarnya tadi bilang kayak nanti takutnya ditutup gitu loh pintu keluar ruko, jadi kayak sama aja mesti muter lagi. Cuman mamaku kayak ya udah coba aja gitu kan. Akhirnya kayak kita masuk ke sini, masuk ke ruko, ternyata beneran ditutup guys pintu keluarnya, jadi cuma bisa masuk doang tapi nggak bisa keluar. Jadi kita setelah masuk kita harus tetap muter lagi buat balik ke jalan yang macet. Zong. Gitu. Tapi pas balik lagi untungnya udah gak semacet itu sih guys. Macetnya cuma bentar doang. Oke, kita lanjut lagi jawab pertanyaan ya. Pertanyaan dari ini kenapa sih aku bingung, pertanyaannya kayak pada deep semua gitu, seakan-akan aku tuh psikolog, sumpah. Dari Kak Zain Alveria, pengen nanya gimana caranya buat optimis walaupun dunia serasa berlawanan. WKWKWK. Jujur guys, jujur, itu adalah salah satu, makasih ya Kak Franco, itu adalah salah satu hal yang aku pengen masukin ke speech aku pas STS, entah tahun ini ataupun tahun lalu gitu guys. Karena sebetulnya aku tuh merasa sejak aku di JKT itu aku didewasakan banget, karena maksudnya ini kan adalah realita dunia gitu kan. Asik, realita dunia, kayak banyak hal yang sebenarnya nggak sesuai ekspektasi gitu loh guys. Kayak walaupun aku tuh sebenarnya udah pede, aku udah kayak merasa kayak oh ini pasti akan terjadi atau ini pasti akan lancar gitu kan guys, tapi ternyata ada aja faktor-faktor yang tidak aku duga, faktor-faktor di luar diriku yang kayak ternyata membuat hal itu menjadi tidak berhasil gitu kan guys. Aku tuh sebetulnya yang kayak aku menulis kata-kata yang udah hilang sekarang karena kan aku sempat keriset kan. Pokoknya intinya aku pengen kalian tetap percaya sama aku. Aku pengen juga aku bisa percaya sama diri aku kalau aku bisa, walaupun dunia menentang aku gitu. Setuju kan? Jadi kenapa aku bilang kayak ini tuh menjadi realita banget di JKT, karena kalau misalkan di kuliah itu kan sebenarnya kan kalau maksudnya kuliah itu kan lebih susah dari sekolah kan, kayak pelajarannya lebih susah dan juga mungkin lebih banyak juga pelajarannya, dan kayak dosennya mungkin lebih nggak peduli, jadi harus kita yang sendiri yang peduli gitu kan guys. Tapi maksudnya kalau misalkan di kuliah itu masih belajar banget yang kayak kalau misalkan kita salah pun, kalau misalkan kita ya pokoknya kalau misalnya kita salah gitu ya kayak nggak akan gimana-gimana, karena intinya kita tuh masih di proses belajar, di fase belajar, dan kayak dosennya pasti akan tetap ngajarin kita juga dan tetap memaafkan itu guys. Tapi kalau misalnya sekarang kan, kalau misalnya kayak di luar kuliah itu kan udah dunia. Aku dari tadi kayak gitu, kalian sadar nggak sih guys, aku ngomong karena aku nggak bisa napas dari hidung guys. Karena nggak bisa napas dari hidung jadi aku kayak jadi kalau misalnya kayak makasih ya kasih Black atas cendrawasinya, nggak mengekspresikan the pain tapi kayak karena nggak bisa napas aja guys, napasnya manual. Terus abis itu kalau misalkan di sini kan kayak ya kalian tahu lah ya, banyak banget yang kayak komen-komen yang kadang-kadang mungkin gak enak juga gitu kan guys. Maksudnya ke semua member pun, gak ke aku doang sebetulnya. Sebenarnya aku sih agak kasihan kalau misalkan kayak
komen-komen tidak enaknya itu mengarah ke member-member yang lebih kecil usia daripada aku, karena mereka pasti tidak terbiasa gitu kan dengan hal itu, atau misalkan kayak emang itu sebenarnya tidak baik untuk mereka gitu loh. Makasih ya Kak Black, kayak di umur-umur mereka seharusnya mereka mendapatkan pujian. Makasih ya Kak Farid, mendapatkan dukungan dan mendapatkan support. Tapi kadang-kadang kayak ada aja yang komennya itu dengan dalih kayak ngomongnya kayak ya udah ini emang opinion sendiri aja, tapi itu kan opini kalian kan juga bisa menyakiti member yang baca gitu kan guys. Jadi semoga kalian juga bisa menjaga jari-jari kalian juga ya, karena kan gak rugi kan kalau kalian memfilter apa yang kalian komen gitu. Gitu sih guys. Kalau misalkan gimana cara buat optimis, sebetulnya lebih ke kadang-kadang kalau misalkan ada yang membuat pesimis itu, misalkan ada masalah nih, kayak nggak selalu masalah itu bisa selesai gitu loh guys. Kayak mungkin kalian harus berfokus ke hal lainnya dulu. Kayak ternyata kalau misalkan kalian udah berfokus ke hal lainnya, mungkin malam masalah itu udah selesai dengan sendirinya guys, karena kalian nggak terlalu memikirkan masalah itu lagi. Jadi kadang-kadang emang hal-hal yang tidak membuat optimis itu harus kalian, makasih ya Kak Stefan, harus kalian bukan lewatkan dulu, bukannya kalian gak pikirin, tapi kayak emang itu bukan waktunya untuk menjadi terselesaikan pada saat itu. Kayak ya udah, kita fokus ke hal lain yang bisa kita selesaikan dulu. Konteks dong, tadi konteksnya pertanyaannya gimana caranya buat optimis walaupun dunia serasa berlawanan. Pas baru join. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini pertanyaannya menarik tapi aku bingung jawabannya apa. Dari Kak Lexi, what activities that surprise you the most this year, Ci? Apa aktivitas yang paling mengagetkan aku di tahun ini? Makasih ya Kak Dianto ya. Jujur paling mengagetkan aku bingung deh, karena apa ya? Sebenarnya nggak ada yang mengagetkan banget sih ya kayaknya. Apa yang paling mengagetkan? Kalau misalkan kayak show-show gitu kan, itu kan tidak mengagetkan karena udah terencana kan. Apa ya guys, foto pada hilang, iya itu mengagetkan, yang sakit hati. Oh iya guys, aku mau cerita lagi, tapi aku mau cerita ini tentang foto-foto aku yang hilang lagi. Jadi kan aku kan waktu itu pas aku foto aku hilang guys, aku tuh langsung cerita kalian kan, aku langsung ke counter HP buat nanya kayak apakah ini bisa baik lagi gitu kan. Makasih ya Kak Farid. Aku datang dengan keadaan kayak nangis besar, nggak nangis sih, lebay pokoknya, tapi dalam hati aku nangis besar guys, karena aku sedih banget dan aku tuh bener-bener berharap itu bisa baik lagi gitu guys, karena ada memori yang hilang, maksudnya memori foto yang hilang, ada juga keperluan aku di CKT yang kayak hilang gitu guys, catatan aku yang kayaknya nggak bisa melanjutkan kehidupan aku lagi deh kalau aku kehilangan gitu kan. Tapi tadi tuh aku tuh datang lagi ke mall itu dan ke counter HP itu, dan aku kayak melihat udahlah itu udah masa lalu. Lebay gak sih? Tapi aku merasa kayak oke lah, untuk aku kali ini aku datang lagi tapi dengan perasaan tidak sedih gitu. Jadi kayak ya udah, kita lewatkan aja masalah itu, kita lupakan aja ya guys ya. Oke guys, yang paling kaget ya banyak lah sebetulnya, mau mengagetkan. Salah satu yang aku paling suka juga kalau misalkan di show on air itu adalah collab sama Kabar Suara, juga itu merupakan sesuatu yang sangat aku kaget, karena sebetulnya aku bukan kaget JKT perform sama Kabar Suara, karena lagunya kan emang bagus banget dan kayak kalau collab akan bagus banget kan. Tapi aku lumayan kagetnya karena aku bersyukur banget aku bisa ikut di line up tersebut. Jadi kayak aku bisa ngafalin lagunya, itu menurut aku berkesan banget, karena waktu itu kita pas lagi GR H-1 kita datang ke venue. Sebetulnya waktu itu ada yang abis TWT, tapi waktu itu aku nggak TWT, jadi kita berkumpul di backstage, terus kita semua kayak nyanyi berulang-ulang lagu Kak Bara Suara.
Angan tenggelam dalam kabutan amarah. Yang itu guys, dan kayak menurut aku tuh kita kan berputar gitu kan guys, duduknya berputar, terus aku bilang kayak ini kayak Komsel deh. Karena kan lagunya juga susah kan guys, lagunya susah dan nadanya tinggi banget, dan liriknya pun nadanya berulang-ulang tapi liriknya beda-beda, jadi kita harus selalu ngafalin setiap kata-katanya, setiap kalimatnya, setiap baris itu beda-beda. Dan juga gerakannya pun beda-beda juga. Ada yang kayak kita blockingnya tiba-tiba ngebulet. Makasih ya Kak Farid. Ada yang kita blockingnya bulat, ada yang kita blockingnya kayak one line, ada yang kita one line terus kita mecah gitu. Terus ada juga yang kayak kita di panggung belakang, ada kita di panggung depan. Kalian kalau nonton itu perform Bara Suara itu adalah salah satu show yang banyak banget revisinya guys. Jadi kita tuh pas JR tuh banyak banget revisinya, kita sampai kayak latihan tuh 1,5 jam tuh ada. Padahal untuk satu lagu doang kan. Yang aku tuh sebenarnya ekspektasi aku cuman setengah jam lah kira-kira, paling lama tuh setengah jam tuh udah paling lama, karena menurut aku itu cuma satu lagu doang guys. Terus kayak satu lagu dan kita udah latihan juga di teater, jadi menurut aku akan aman-aman aja gitu kan guys. Ternyata pas kita udah nyampe di venue itu sangat-sangat banyak banget revisinya. Terus karena kan maksudnya ada kru dari JKT sama kru dari TikTok Awards-nya juga, dari TV juga kan, jadi kayak lumayan ada request juga kayak dari JKT pasti kan maunya kayak gini karena ada ketentuan juga dari JKT. Terus dari pihak TV-nya tapi juga ada ketentuan nih, kayak pengennya kayak gini gitu loh, pengennya lebih banyak part bareng sama Kak Bara Suara, lebih pengen ngeband lagi. Terus pengennya part yang ini JKT-nya di sini. Termasuk guys itu yang ada masih ya Kak Farid, ada satu part dimana aku kan jongkok, bukan jongkok deh, maksudnya duduk di depan bareng sebelahku tuh Katy. Itu tadinya itu aku nggak di situ, tadinya tuh aku nggak sedepan itu guys, tapi tiba-tiba dipindahin. Jadi kita H-1 dengan segala perubahan-perubahan. Terus kayak banyak juga yang tadinya sebenarnya kita koreo tapi malah dibikin kita pindah blocking, dibikin kita freestyle. Ada juga yang tadinya kita lagi pindah blocking tapi malah kita disuruh nari gitu guys. Jadi itu lumayan, waktu itu malam itu aku lumayan otaknya panas sih, karena aku kayak oke, ini harus diingat, pokoknya nggak boleh lupa, kalau dilupa ntar jelek gitu kan, salah kan guys. Dan akhirnya ya pas JR untung aman sih, kan pas JR kan udah coba lagi juga kan, dan kayak oke semua. Terus habis itu pas show juga kita ingat-ingat lagi gitu kan guys. Dan menurut aku itu lumayan apa ya, seneng juga karena kadang-kadang kan JKT kan lebih seringnya tuh bawain lagu yang dance banget gitu kan guys. Ini tuh menurut aku lagu ini tuh lagunya lebih ke nyanyi banget gitu guys. Jadi kayak, dan kebetulan juga aku udah pernah cover itu guys di TikTok apa di IG sih, di apa di X sih, di X sih kayaknya. Jadi kayak menurut aku udah emang jatuh cinta gitu loh sama lagu itu. Pas aku dipilih jadi line up itu aku seneng banget guys. Seneng banget karena ya siapa sih yang nggak seneng tiba-tiba dari aku cover terus tiba-tiba aku kayak nyanyi sama penyanyi aslinya gitu guys, kayak oh my god. Aku mau sambil charge. Itu best collaboration 2025 katanya. Makasih ya kak. Nah terus habis itu guys, aku tuh ternyata banget aku lumayan sering ikut perform on air yang collab sama musisi lain gitu kan guys. Ternyata yang aku inget tuh tahun ini aku pernah collab sama Katia Randini sama Kangen Band juga. Dan sebetulnya menurut aku ya, dari setiap perform aku yang collab gitu tuh aku selalu ada aja kejadiannya. Karena kalau misalkan yang aku sama Katia Andini tuh ada bagian pas Katia Andini tuh lepas baju, bukan lepas baju, lepas coat gitu kan guys, atau apa ya pokoknya sesuatu outfit dia tuh ada yang emang harusnya dilempar gitu kan guys. Kebetulan banget tuh blocking aku tuh lagi pindah dari kanan ke kiri, jadi aku tuh bener-bener lari sejauh itu guys. Harusnya pesan ojol sih, tapi karena aku baru pesan ojol jadi aku lari. Terus
pas di tengah-tengah banget tuh pas banget Kak Tiara lagi ngelepas outfitnya itu dan kayak kena sama aku guys, jadi kayak Kak Tiaranya pun lihat. Dan pas setelah selesai shownya, jadi kayak Kak Tiara juga kayak maaf ya tadi gitu kan, terus aku bilang kayak gak apa-apa banget Kak, gak apa-apa gitu. Dan aku suka banget sih lagunya itu kan, aku juga seneng banget karena lagi-lagi itu lagu yang nyanyi banget, lagu yang galau banget, yang aku banget gak sih, aku kan suka banget lagu galau. Lebih baik ku hidup tanpa cinta gitu. Terus habis itu sama sama Limbat juga, aku kan tahun lalu kan udah pernah kan guys, tapi tahun ini ada lagi ya guys ya. Dan kayak sebenarnya seru banget sih setiap ketemu, karena kan selalu, maksudnya kan panggilannya apa sih, Kak Limbat. Kok Ci Limbat sih, maksudnya kan sama panggilannya apa ya, sama Mas Limbat aja deh. Sama Mas Limbat kan selalu ada yang baru gitu kan guys. Kalau kemarin kan kita gimmicknya tuh gimmick main kayak pilih kode gitu, dan akhirnya kita ngebuka kayak pintu gitu, yang tadinya kita bisa dapat mesin cuci, tapi ternyata kita dapatnya Mas Limbat kan yang keluarkan guys. Kayak tapi seru banget sih itu, yang dapat boneka ya. Iya bener banget, dapat boneka. Terus abis itu aku juga ada sama Kangen Band. Sebenarnya menurut aku ini juga memorable karena sebetulnya tuh ada part yang harusnya tuh maksudnya partnya itu harusnya kakaknya itu berdiri di sebelah aku. Jadi pas dari JR itu udah ngomong kayak nanti sama Cici yang ini ya, Cici Cynthia gitu kan. Jadi kru TV-nya kayak beberapa panggil aku juga kayak ini ya Cici Cynthia sama Cici gitu kan, kayak lucu banget sebetulnya. Terus habis itu yang terakhir itu yang sama sama Kabar Suara juga, itu sebetulnya seru banget karena pas di backstage-nya pun mereka tuh heboh banget karena mereka kan backstage sebelah kita kan, dan kayak ternyata mereka tuh kalau misalkan lagi persiapan juga lumayan kayak udah excited gitu ya. Terus pas lagi panggung juga aku merasa seneng banget karena kan aku kan juga di samping-sampingnya itu kan berdirinya juga bareng gitaris-gitarisnya juga, terus kayak ada drummer juga gitu kan. Dan mereka juga sangat kayak friendly gitu, maksudnya kalau ada kita yang kayak gitu. Tawa candamu berikan kekuatan. Aduh guys, jangan suruh aku nyanyi guys, aku napas saya susah guys. Kita makan dulu. Dari Kak Maximilan, lebih nyaman mode lucu atau dewasa atau malah mix? Sebenarnya mode lucu apa dewasa tergantung sih. Kalau misalkan banyak, maksudnya kalau misalkan teateran dan banyaknya tuh member-member, misalnya nanti Gen 12 kayak ada Trisha, ada Michi, ada Fritzy, ada Lana yang image-nya tuh kayak kawaii-kawaii semua. Kayaknya kalau aku juga kawaii tuh kayak maksa banget, jadi aku lebih milih dewasa. Tapi kalau misalkan member-membernya lebih banyak member yang dewasa, mungkin aku akan lebih ke mode kawaii. Dia kayak apa namanya sih, menyesuaikan. Tergantung, serem dong, udah pernah tergantung, dan kamu bisa lihat sendiri itu gimana kira-kira. Sebenarnya bukan cheese pool tadi guys, aku tadi sebenarnya kejunya adalah kejunya mirip keju yang keju sapi itu, tau gak sih? Yang milky banget.
Coba cari di Google keju sapi. Masa nggak tahu sih keju yang kita makan pas kita anak-anak itu? Pasti tahu deh kalau cari. Yang kotak kejunya. Itu mahal tahu. Iya benar itu mahal, tapi kayak kalau dulu kan kalau pas kecil masih bisa yang kayak please beliin please, itu kayak memohon-mohon. Kalau sekarang beli sendiri. Itu bisa di spread nggak sih? Kalau sekarang bisa, maksudnya kalau sekarang bisa. Kalau sekarang ada. Tahu kalau sekarang udah ada deh keju itu tapi yang spread gitu. Lah masih live kamu sejak kapan? Udah nggak? Dari Kak Franco, top 5 best moments selama 2025 and your wish for 2026, specifically on your journey as idol. Sebenarnya best moments aku agak takutnya ntar kelewatan lagi best moments yang sebenarnya. Cuman kalau aku inget aja deh, Shonichi TWT aku suka banget karena menurut aku itu kan pertama kali aku bawain TWT kan, dan aku juga masuk line up yang Shonichi. Katanya Chige tuh Shonichi yang Shonichius, karena kita adalah Shonichi yang paling pertama banget. Aku suka banget. Terus adalah yang kedua, best moment lagi mungkin pas aku sidang, karena pas aku sidang itu sebenarnya bukan tentang sidangnya doang, tapi kayak persiapan selama sidangnya juga. Dan kayak persiapan selama sidang itu kan kayak campuran antara menyiapkan sidang dan juga latihan buat tour guys, kalau kalian mau tahu. Jadi menurut aku sidang itu adalah serangkaian momen yang sangat kerasa juga di 2025. Ketiga, tour udah pasti. Tour itu aku suka banget karena ya siapa yang gak suka guys, karena suka banget gak sih ketemu di tour. Terus ini udah kelima ya guys ya. Kelima berarti konser full house, berarti harus ada bonus lagi. Keenam, syuting OMP. Itu seru banget, kita ke Bali bareng-bareng guys, 30-an member bareng-bareng kita syuting semua. Ketujuh, graduation aku di kampus, walaupun aku ngantuk banget aku bilang, tapi kayak seru banget. Kalian bisa lihat di vlog aku di TikTok ya guys, itu adalah seru banget karena bareng teman-teman aku semua. Dan besoknya itu aku ada sesi foto bersama, foto grup gitu. Sebenarnya aku ada foto-foto, beberapa foto dams gitu sih, yang aku sebenarnya pengen post. Dan juga aku sebenarnya kepikiran pengen ngepost hasil karya aku pas sidang gitu kan guys. Kalian mau lihat nggak? TikTok yang banyak muka wisadawan lain, iya bener banget. Aku sebetulnya kalian mungkin udah pernah lihat ya sedikit-sedikit di poster aku, cuma itu kan kayak nggak gede gitu dan kayak nggak kayak expose gitu kan. Aku pengen post di Instagram karena selama aku kuliah aku jarang banget ngepost hasil karya aku kan. Dan karena aku sekarang udah nggak kuliah, jadi kayaknya akan lumayan jarang banget nih aku bikin gambar-gambar kayak gitu yang seniat itu, karena kan nggak ada eventnya gitu. Makasih ya Kak JCM. Jadi aku akan ngepost hasil karyaku yang terakhir di kampus. Ada eventnya. Mungkin aku pengen post besok kali ya guys. Jadi hari ini aku nanti lihat dulu hasil karyanya, kayaknya ada di laptop aku semua sih. Akan aku cari dan akan aku post besok. Tapi hasilnya bagus sih, makasih loh
yang udah ngeliat. Sebenarnya waktu itu aku juga lucu banget guys. Jadi aku tuh waktu itu kalau di poster aku, di pengumpulan poster skripsi aku tuh ada syarat-syaratnya yang emang kayak harus pakai foto ini, foto itu, dan juga ada barcode berisi video yang harus aku kumpulkan gitu kan guys. Jadi waktu itu di poster aku tuh aku udah taruh barcode-nya, sedangkan sebenarnya dalam barcode itu belum ada videonya guys, karena aku belum sempet bikin. Gas sih sebenarnya, kosongnya cuma buat semalam doang, karena aku tuh aku kan ngumpul posternya kan misalkan nih hari Selasa gitu ya guys, malamnya aku latihan dulu, Rabunya aku udah sidang, jadi Rabu pagi itu sebenarnya udah ada, jadi aku kerjain itu subuh subuh. Tapi sebenarnya kalau pas malam, kalau kalian cek tuh aku belum ada videonya guys, tapi kayaknya kalian harusnya belum lihat sih guys. Jadi aku sebenarnya realize aku ke post itu dan aku lupa blur juga barcode-nya. Tapi untungnya kalian gak ada yang kayak ngoceh gitu sih, kayak ini nggak ada videonya sih gitu. Tapi kayaknya setelah aku udah masukin videonya ada yang nonton sih guys. Jadi nggak apa-apa, yang penting nggak ketahuan telat taro. Itu adalah hasil pekerjaan aku pas subuh subuh, dan karena lumayan ngantuk juga kan, jadi kayak ya udah deh, yang penting aku ada dulu. Harusnya banyak sih yang nonton, karena pas aku cek kan aku kan bisa cek gitu kan guys, ditonton oleh berapa orang, dan yang nonton lumayan guys, lumayan banyak guys. Jadi aku tahu yang nonton tuh pasti kalian. Oh iya, harapan untuk tahun 2026. Harapannya adalah, aku tadi udah sempat nulis sebetulnya harapan-harapan aku di 2026. Maksudnya untuk aku di JKT48 dan juga aku secara pribadi aja gitu ya guys. Kalau JKT sebenarnya lebih kayak aku pengen memaksimalkan semua kesempatan sih, termasuk kayak aku kayaknya merasa lebih pengen banyak explore lagi di teater, karena teater itu kan adalah salah satu show yang reguler, yang kayak udah, maksudnya itu menjadi tempat untuk kita ketemu gitu kan guys. Jadi kalau misalkan kayak tiap teater tuh nggak maksimal tuh kayaknya rasanya kurang gitu loh. Aku mau lebih maksimal lagi di teater, dan pokoknya aku mau menjadikan teater tuh adalah sarana untuk ketemu kalian semua, untuk aku bisa mengekspresikan diri aku. Nah itu resolusi aku adalah aku pengen lebih banyak mengekspresikan diri aku lagi aja gitu sih. Jadi jangan sampai dia kenal aku tuh cuman yang di live aja, atau cuman yang kayak PM aja, atau yang cuman ikutin aku di sosmed. Aku pengennya yang datang nonton ke teater tuh juga kenal aku gitu loh guys. Amin, semoga aku juga bisa verif show-nya. Amin. Semangat sih, gak sabar nonton di 2026. Makasih ya, coba nanti kalau misalkan mau nonton kabarin aku dulu ya. Oke guys, lanjut lagi dari Kak Jenny. Revolusi 2026 apa? Revolusi 2026. Oh my god, aku tidak berevolusi menjadi apa-apa sih guys. Dari KAA, udah ada planning belum Ci buat tahun 2026? Kalau tadi aku jawab yang di JKT, mungkin kalau yang di luar JKT aku pengen jawabnya lebih sehat sih. Lebih sehat dalam artian aku nggak mau bangunnya siang terus. Mau lebih sering minum vitamin, lebih teratur, lebih disiplin, pokoknya lebih rapi. Ya pokoknya lebih memperhatikan sekitar lah gitu. Bindeng belum kelar juga. Iya nih, kenapa gak kelar-kelar ya? Padahal aku udah minum obat terus tahu. Dan aku juga minum air hangat terus. Dari pagi aku minum sekoteng. Sekoteng tuh bagus gak sih sebenarnya buat tenggorokan? Aduh, aku lupa bacanya. Aku lupa bacanya kosan. Gak mau ngomong.
Bukan deh kalian. Tank bukan tank. Sekoteng. Bener gak sekoteng? Sekoteng. Nah bener ya, sekoteng ya. Oke deh, sekoteng. Kayaknya mama aku tuh juga ngomongnya sekoteng deh, jadi aku ikutan. Apa enggak ya? Apa aku aja yang salah ya? Dari Kak Ring, goals kamu di 2026 nanti apa? Secara sifat atau keinginan? Dalam kurung sendiri atau bareng member? Sebenarnya kalau keinginan bareng member sih pengen apa ya? Pengen apa namanya sih? Pengen bestian sama member. Karena tuh aku sebenarnya tuh tipenya tuh pengen bestian banget tau guys. Besti sama tim love, ya bener, besti sama tim love. Sebenarnya aku bingung karena aku tuh orangnya kayak aku pengen bestian, cuman kadang-kadang mungkin aku orangnya jarang cerita kali ya, jadi kayak orang mikirnya tuh aku kok kayak cuek banget gitu loh, padahal sebenarnya kadang-kadang nggak kepikiran aja, tapi kalau ditanya aku bakal cerita dan bakal bawel gitu kok guys. Jadi kalian coba tanya aku ya. Coba minum lohan kuo cima tahu sembuh. Itu bukan merek gak sih? Itu buah gak sih lohan kuo? Bukan, itu buah. Buah guys. Bukan merek tuh. Nama teman-temannya kan. Coba dicari di Google. Aku cari deh kalau gitu, kalau kalian gak mau cari. Tuh kan, lohanku tuh tanaman guys. Kenali ragam manfaat lohanku. Tuh. Nggak panik guys, karena aku Chinese family. Jadi guys, aku tuh kemarin sempat pas aku ke teater itu, pas aku terakhir percin, aku tuh bawa lohanku juga ke teater. Sebetulnya kemarin lagi, sehari sebelum aku percin, berarti itu pas aku perform Barano Kajitsu, aku juga minum lohanku dulu kan. Terus habis itu pas udah aku mau ke teater tuh aku minta mama aku kayak gini, kayak tolong dong di bawain aku dong yang ini minuman itu kemarin apa sih? Aku tuh lupa, aku kemarin lupa namanya lohanku tuh apa. Terus aku kayak, itu loh minuman yang kemarin, yang panas itu, yang panas. Aku kayak, yang anget itu, yang anget, yang itu loh, aku lupa kemarin apa sih namanya yang minum kemarin gitu kan. Terus aku mau kayak, apa sih yang kemarin itu kan. Aku kayak, ya lupa namanya. Pokoknya aku pengen lohanku, tapi ngomongnya susah banget. Aku kayak, yang tinggal satu itu di laci. Aku bingung banget, aku lupa banget namanya apa kemarin. Adalah pokoknya. Nah akhirnya mama aku inget juga sih guys. Walaupun aku kode-kode doang, tapi untungnya mama aku bisa mengingatnya. Hmm. Aku bisa minum langsung sembuh sih, gak mampir aku kayak Cici. Good for you. Aku tapi nggak sembuh-sembuh
Semoga sembuh ya bentar lagi ya. Makasih ya Kak Hani. Sembuh kok sembuh, iya semoga ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya ini banyak banget yang nanya kayak best moment, top moment di 2025, tapi tadi udah aku jawabin ya. Dari Kak Daun Muda, kalau makan bubur diaduk atau nggak diaduk? Jawabannya aku nggak diaduk ya guys. Aku apapun itu aku makan secara tidak diaduk, karena menurut aku ingin menikmati setiap elemen-elemen yang ada di dalam makanan itu satu persatu. Oh ya, cirasinya diaduk terakhir, lupa. Itu karena udah mau habis sejak aku aduk. Bagus nggak diaduk ya kan? Oke, kita lanjut lagi ke yang pertanyaan random dari KHL. Gunting di rumah kamu bau bumbu mie nggak? Sebenarnya aku nggak pernah ciumin, tapi jujur aku kesel banget emang kalau ngegunting tapi bumbu mie-nya tuh lengket gitu loh guys. Terus kalau menurut aku bumbu mie bubuk tuh nggak apa-apa kalau lengket, tapi kalau bumbu mie yang basah kayak kecap atau minyak gitu kan kayak kesel ya. Gimana cara bersihinnya coba? Mesti pakai sabun gitu digosok, jadi kayak agak ribet gitu. Ini sebenarnya udah ngulang lagi ke yang kemarin. Dari KOD, ada kepikiran lanjut pendidikan gak Sin? Ada sih, sebenarnya karena aku suka banget pendidikan, jadi aku kepikiran lanjut pendidikan. Tapi nanti ya, nanti banget, karena aku kan mau JKT-an dulu kan. Lebih karena aku melihat pendidikan tuh kayak sesuatu yang jalani, tapi membuat aku menjadi lebih baik gitu loh guys. Jadi aku tuh mau mengambil pendidikan ke tahap yang lebih serius. Oh ya, ini kemarin ada yang nanya juga kan dari Kak Bait, dapat penghargaan member apa dari terapa sih dari JKT? Sebenarnya aku belum dapat, tapi kalau menurut kalian, kalau kalian bisa tanya aku, katanya aku bisa kasih aku award member terapa, kalian mau kasih aku award apa? Terpeduli, masa sih Kak Safir, makasih ya. Tergalak enggak lah, enggak galak sama sekali sumpah. Tercentil enggak secentil itu. Paling bully untuk orang-orang tertentu. Member terlapar enggak juga guys. Tercantik sih, makasih ya. Member tersoft spoken, itu aku banget sumpah. Juara 2 baru Lili. Terkreatif paling karena desainer. Aku sebenarnya pengen banget kayak masih mempertahankan jati diri aku nih sebagai seorang desainer guys. Aku masih pengen eksis sebagai desainer muda. Semoga ada kesempatan lagi ya. Terunit song apa terbonus song? Tersering live tengah malam, sebenarnya enggak juga, kayak sekarang udah mulai banyak kan, cuman mungkin kalau dulu iya kali ya aku yang tersering live pas subuh. Tertua di Gen 11, bener, nggak salah. Terpinter boy, gue ngotot pokoknya, amin. Tergantung paling valid, jujur tergantung. Terserah aja. Terdosen.
Ya guys, aku pengen banget tahu, pengen banget aku kayak menjalani pendidikan lagi supaya makin pinter lagi, terasbun, teryapping, terapung maksud. Misalnya ngedesain set musik video JKT. Iya banget guys, aku pengen banget ya. Apa aku kirim CV ya sekarang ya ke kakak JWT? Kak, tolong, tolong, aku mau kirim CV untuk mendekor set musik untuk project JKT48. Terkacamata bolong. Apa tuh katanya? Solong. Guys, by the way makasih ya udah nemenin aku hari ini live. Ini udah berganti hari jadi kita harus beristirahat dulu sebelum kita besok melanjutkan kegiatan kita lagi, oke? Besok adalah hari terakhir, hari ini adalah hari terakhir di tahun ini. Jadi semoga hari ini kita bisa menjalankan hari ini dengan baik, dengan senang, dengan enjoy. Kita baca dulu dari yang ke-10 ada Kak Tommy, makasih ya. Ke-9 ada Kak Silpi, terima kasih banyak. Ke-8 ada Kak Stefan, makasih. Ke-7 ada Kak JCM25, makasih ya. Ke-6 ada Kak Fatih, asik, Bang Fatih, makasih ya. Ke-5 ada Kak Yusuf, makasih. Ke-4 ada Kak Franco, makasih banyak Kak Franco. Ke-3 ada Kak Z Black punya Cynthia. Aku mau kasih love letter. Abis itu aku mau kasih juga buat Kak Farid, makasih ya Kak Farid. Ada juga saya yang pertama, ada Tuan Muda Adianto, makasih ya, happy holiday. Cicinya aku sehat-sehat terus ya, makasih ya, kalian juga sehat-sehat terus ya. Mas pada DC kah? Aku udah join loh, aku gak diajak DC-an tapi. Makasih ya teman-teman ya, foto dulu, foto dulu. Sebelum foto kita liatin dulu. Foto. Makasih ya semuanya yang udah join pada hari ini, udah nontonin aku live. Dadah, kita ketemu lagi nanti, bye bye.